Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ramaditya Dwian Saputra, dosen pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Aljabar Linier. Aljabar Linier merupakan mata kuliah dasar pada program studi Teknik Informatika yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki peranan penting karena menjadi fondasi bagi berbagai mata kuliah lanjutan seperti kecerdasan buatan, machine learning, computer vision, serta berbagai bidang komputasi lainnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep-konsep dasar aljabar linier yang meliputi matriks beserta operasinya, determinan, inverse matrix, sistem persamaan linier, ruang vektor, transformasi linier, nilai eigen, vektor eigen, serta berbagai penerapannya dalam penyelesaian permasalahan di bidang informatika. Selain memahami konsep secara teoritis, mahasiswa juga melakukan praktik komputasi menggunakan perangkat lunak GNU Octave untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan aljabar linier secara lebih efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep matriks, vektor, ruang vektor, serta berbagai operasi yang berkaitan dengannya. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menghitung determinan, inverse matrix, menggunakan metode adjoint ataupun eliminasi Gauss-Jordan, serta menentukan nilai eigen dan vektor eigen. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam menyelesaikan sistem persamaan linier, serta berbagai permasalahan sederhana yang relevan dengan bidang teknik informatika. Ketiga CPMK tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK yang dicapai secara bertahap selama 1 semester. Diawali dengan memahami konsep dasar matriks dan operasinya, kemudian mempelajari determinan, inverse matrix, serta sistem persamaan linier. Selanjutnya, mahasiswa dikenalkan dengan penggunaan GNU Octave sebagai perangkat bantu komputasi. Pada paruh kedua perkuliahan, mahasiswa mempelajari konsep vektor, ruang vektor, ortogonalitas, transformasi linier, hingga nilai eigen dan vektor eigen, beserta implementasinya dalam penyelesaian berbagai permasalahan komputasi. Seluruh rangkaian pembelajaran tersebut dirancang agar capaian pembelajaran dapat dicapai secara sistematis dan berkesinambungan. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas kegiatan pembelajaran reguler, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, pemecahan masalah, serta praktik penggunaan GNU Octave. Mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, menyelesaikan latihan secara mandiri ataupun berkelompok, serta mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang diberikan. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran, diantaranya Learning Management System program studi Teknik Informatika, media presentasi, GNU Octave sebagai perangkat komputasi, serta media komunikasi daring untuk memfasilitasi diskusi dan konsultasi di luar jam perkuliahan. Dengan demikian, interaksi antara dosen dan mahasiswa tetap dapat berlangsung secara berkesinambungan baik di dalam maupun di luar kelas. Proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interactions, dan Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara bertahap melalui penjelasan konsep demonstrasi penyelesaian masalah,
serta latihan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran setiap pertemuan. Pada tahap interaction, mahasiswa aktif berpartisipasi melalui diskusi, tanya jawab, penyelesaian studi kasus, praktik komputasi menggunakan GNU Octave, serta kegiatan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Sedangkan pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip outcome-based education melalui kuis, penugasan, praktik, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian setiap sub CPMK dan CPMK secara bertahap sehingga perkembangan kemampuan mahasiswa dapat dipantau selama proses pembelajaran berlangsung. Video yang akan ditampilkan berikut merupakan salah satu implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah aljabar linier, yakni pada pertemuan ke-12 yang dilaksanakan secara luring di kelas. Materi yang disampaikan pada video ini adalah himpunan ortonormal yang merupakan salah satu materi pada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ada yang kurang sehat di sini? Ada yang kepanasan? AC-nya kenapa? Dingin, Pak. AC-nya tolong dinyalakan. Itu udah nyala belum sih? HP-nya ada mutasi. Dingin sini, Pak. Ya, biar nyaman ya, biar nyaman. Materi kita lumayan mungkin untuk hari ini. Kalau untuk post-testnya kemarin gimana? Yang post-test ruang vektor. Alhamdulillah nilainya 100 semua. Ada yang merasa kesulitan? Masih. Jadi kemarin untuk prosesnya itu gabungan antara dua materi yang operasi vektor sama ruang vektor kemarin ya. Itu masih dasar-dasar sih seharusnya ya. Saya harap sih itu semuanya bisa dimengerti dengan mudah. Ya minimal itu dulu, nanti di UAS-nya nanti bisa. Saya pasti soalnya lebih levelnya lebih sulit sedikit daripada itu gitu ya, terkait dengan soal-soal UAS kita. Oke, nggak ada yang perlu kita bahas berarti ya. Untuk yang post-test yang kemarin, ada yang mau ditanyakan boleh? Karena kemarin minggu kemarin saya nggak masuk ya, jadi cuma post-test aja. Sama sebenarnya untuk materi ini, itu kemarin sudah saya persilakan kalian untuk nonton video dulu kan. Mungkin sekarang agak cepat makanya saya bakal mau jelasin. Karena ada beberapa, kita masih kurang 4 materi ya, 4 materi untuk sampai besok UASnya, termasuk materi oktav sih, itu yang belum kita bahas. Ada nggak yang mau sedikit nanya dulu terkait dengan materi yang kemarin? Silahkan kalau ada. Yang materi post-test ya, karena belum sempat kita bahas. Nggak ada berarti untuk materi ruang vektor saya anggap selesai ya, walaupun nanti ada sih, masih ada ruang-ruangnya ini yang bakal kita pelajari di materi yang berikutnya. Asumsinya kalau kalian paham yang kemarin, ini bisa saya percepat aja nih, ruang hasil kali dalam. Karena memang di materi, kalau saya lihat sih di Beraja, itu kan sudah ada materi yang di post ya, kalau sudah ada yang download. Ini di skip sih kalau saya lihat ya, ruang hasil kali dalam. Makanya saya coba bahas sedikit aja untuk memperjelas aja apa sih yang dimaksud dengan term RHD ya. Yang banyak saya lihat RHD itu di bagian materi kita yang mau kita bahas hari ini. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu berarti untuk outline-nya. Jadi pada minggu ini itu kita bakal ngebahas ada 2 sebenarnya ya, ada 2. Ini saya tambahin 1 untuk yang definisi RHD-nya untuk mensupport aja gitu ya, terkait dengan materi himpunan ortonormal sama proses Gram-Schmidt gitu ya. Nanti kita bakal cari tahu apa yang disebut sebagai himpunan ortonormal. Ortonormal ini nanti ada syaratnya juga gitu ya, harus ada himpunan ortogonal namanya. Nah itu jadi 1, himpunan ortonormal dan juga himpunan ortogonal. Kemudian yang berikutnya baru kita bakal mempelajari satu proses namanya proses Gram-Schmidt. Nah proses Gram-Schmidt ini sederhananya itu untuk kita melakukan transformasi sebenarnya. Kita ubah satu vektor yang semulanya misalkan besarnya segini, arahnya segini, itu menjadi vektor yang lain gitu ya. Namun masih memiliki semacam variabel kesamaan gitu ya di antara kedua vektor tadi, sehingga
tujuannya nanti untuk mempermudah aja sih, mempermudah kita melakukan pencarian sesuatu. Karena dengan himpunan ortonormal ini, itu kita ada kemudahan yang diberikan oleh pada saat kita mengolah vektor tersebut gitu ya. Nah, ini saya percepat aja ya. Yang RHD ini saya nggak bakal bahas panjang karena ini memang materinya di skip seharusnya. Nah, jadi RHD ini sederhananya itu adalah sebuah ruang vektor hasil kali dalam gitu ya, hasil kali. Kalau kita ngomongin hasil kali, kemarin kita sudah mempelajari dua vektor yang sifatnya itu perkalian. Yang pertama itu apa? Dot product gitu ya. Yang kedua itu adalah cross product gitu kan. Itu adalah merupakan yang perkalian. Nah, untuk yang RAD ini itu sebenarnya sama persis maksudnya itu dengan yang dot product gitu ya. Yang hasil kali dalam ini sama persis dengan yang dot product, hasil kali titik gitu ya. Jadi RHD ini ruang hasil kali dalam itu merupakan istilah yang lebih general sih. Kalau kemarin dot product itu adalah istilah untuk kita sebuah vektor Euclidean namanya, yang biasa kita hitung-hitung dot productnya. Kan ada banyak macam vektor ya. Kemarin kita sudah belajar mana vektor yang tergolong sebagai ruang vektor. Nah, ada banyak sekali vektor di sana. Nah, ini sama juga ini. Jadi dot product itu sebenarnya nama sebuah istilah yang lebih generalnya itu adalah RHD gitu ya. Prosesnya sama aja. Di dalam Euclidean ya caranya kayak cara dot product yang kemarin gitu ya. Tapi digeneralkan itu sebagai ruang hasil kali dalam atau disingkat RHD dalam konteks yang lebih general. Nah, nanti notasinya itu bentuknya kayak gini. Nah, ini sih yang paling penting kalian ketahui ya. Notasi ini jadi ada tanda kurang dari dan ada lebih besar dari. Itu maksudnya sama persis. Nah, contohnya yang ini ya, nomor 1. Itu ada vektor U, vektor V, kita apit dengan dua buah tanda notasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama persis maksudnya dengan U di dot productkan dengan V, dan cara rumusnya pun sama gitu ya. Nah, itu cuma sebuah istilah aja yang harus kalian pahami dulu. Nah, untuk bisa disebut sebagai sebuah vektor itu ada ruang hasil kali dalamnya, termasuk dalam ruang hasil kali dalam gitu ya. Sekarang kita balik lagi konteks ruangnya. Jadi kalau kemarin adalah ruang vektor, apa yang disebut sebagai vektor? Nah, sekarang vektor itu dikategorikan sebagai ruang hasil kali dalam kalau vektor itu memenuhi aturan-aturan yang keempat ini. Sama persis seperti yang kemarin sih. Jadi ini ada aturan simetris kurang lebih gitu ya. Ada aditivitas. Nanti kalau kita jumlahkan kedua vektor tersebut itu memenuhi, kalau kita jumlahkan seperti ini, misalkan ya U tambah V, W itu akan sama aja nanti kalau kita distribusi istilahnya ya. U ditambahkan dengan W, begitu juga dengan V kita kali dalam dengan W. Itu yang prinsip aditivitas atau penjumlahannya. Nah, kalau simetris ini yang terkait dengan kalau kita bolak-balik gitu ya, itu sama aja hasilnya kita kali dalam antara U dengan V atau V dengan U, itu seharusnya pasti sama hasilnya. Nah, ini ada 4 sifat yang harus kalian penuhi, ada homogenitas juga dan ada sifat positivitas gitu ya. Saya nggak bakal bahas ini lebih lanjut sih karena materi kita memang saya lihat sih di skip sama Propasa ya untuk masalah ini. Jadi poinnya di sini adalah ini sama persis dengan dot product kalau kita hubungkan itu ke dalam sebuah vektor Euclidean gitu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di bagian yang setelahnya itu cuma ada contoh-contoh aja gitu ya. Ini kan jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka normal panjangnya atau normnya itu ya sama dengan yang ini. Jadi kalau kita cari tahu panjangnya U, itu adalah merupakan hasil vektor kali dalam antara U dengan U dirinya sendiri. Kita pangkatkan sama setengah dan normalnya hasilnya itu pasti lebih besar dari sama dengan 0. Ada yang paham nggak maksudnya rumus yang ini tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya kalau pangkat setengah itu kan akar gitu ya. Berarti ini dengan U1 nanti ditambahkan dengan dikalikan dengan U2 ditambahkan dengan U2 dan seterusnya kan diakarkan. Itu sama kayak rumus yang biasa sih. Iya, rumus panjang yang biasa gitu ya. Itu maksudnya, tapi ini dalam ruang hasil kali dalam gitu ya. Sebenarnya ini dot product juga. Dot product kalau kita jabarkan rumusnya, kemarin kan ada 2 cara ya kita mencari dot product. Misalkan yang vektor U kita dengan vektor V, itu kan yang pertama itu adalah panjangnya U kita kalikan dengan panjangnya V cos alfanya gitu kan. Nah, langkah yang keduanya itu adalah kita kalikan antara U1 kan ditambah dengan kita kalikan dengan U2 ditambahkan dengan V ya, V1 U2 dengan V2 ditambah dan seterusnya gitu ya. Itu kan sama aja berapa ada dimensi dia, itu yang nanti akan kita jumlahkan. Kalau kita nggak menemukan sudutnya gitu ya, maksudnya kita bisa menggunakan cara yang ini. Nah,
Dan ini sama persis nih kalau ini kita ganti dengan U, artinya kan ini perkalian panjang sama perkalian panjangnya, nanti kan itu kita akarkan, itu bakal sama aja nih dengan yang cara yang ini. Ini cara mencari panjang dengan menggunakan rumus dot product, yang rumusnya ujung-ujungnya ya sama aja. Nah kemudian ada cos alpha juga ya pasti. Kemarin kan kalau kita balik lagi rumus yang ini, saya pengen cari tahu cos alfanya, maka ini akan menjadi dot product gitu kan. Yang ini kali dalam atau dot produknya dibagi dengan panjangnya U dikalikan dengan panjangnya V. Itu sama aja untuk membuktikan bahwa rumus dari hasil kali dalam itu sama persis dengan yang dot produknya nanti di bagian sini. Oke, contoh nomor 1 cuma untuk mencari panjang ya. Ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, contoh untuk yang nomor 2 ini untuk membuktikan aja, membuktikan apakah suatu ruang, contohnya di sini adalah ruang W yang merupakan sub himpunan dari R3 gitu ya, sub anggotanya, dilengkapi dengan operasi hasil kali seperti ini misalkan gitu kan. Jadi hasil kalinya itu beda, bukan yang seperti biasanya. Tapi ada muncul angka 2 di depannya. 2 dikalikan dengan U1 dengan V1 ditambah dengan U2 dikalikan V2 ditambah dengan 3 gitu ya. U3 sama V3. Kalau yang biasa kan nggak ada angka-angka depannya ya. Nah ini diminta buktikan sih, apakah ini termasuk ruang hasil kali dalam atau enggak. Jadi ini adalah aturannya ya. Jadi kita punya himpunan V. Vektor-vektor yang ada dalam V itu aturannya itu adalah seperti ini. Nah kalau aturan dari hasil kali dalamnya, apakah ini termasuk dari ruang hasil kali dalam atau bukan. Caranya gimana kita buktikan ya, kita pakai yang 4 aturan tadi gitu ya. Nah kita coba satu-satu apakah dia simetris atau enggak, apakah dia aditivitas atau enggak gitu ya, memenuhi prinsip yang aditivitas, apakah dia tersebut sebagai homogenitas atau enggak gitu ya. Kalau kita kalikan dengan sebuah nilai skalar, yang mana di sini nilai skalar ini nanti nilainya itu adalah nilai real gitu ya. Apakah itu bakal sama atau enggak seperti yang kemarin? Apakah dia nanti positivitas juga? Kalau kita hasil kali dalam antara dua buah vektor itu hasilnya 0 atau enggak gitu. Ini menurut kalian kalau untuk yang apa namanya ya, U kali U sendiri itu lebih besar atau sama dengan sebenarnya? Ya pasti hasilnya itu nanti lebih besar ya daripada apakah dia selalu memenuhi unsur yang positivitas. Nanti ada yang kenapa dia itu 0 gitu. Kenapa dia kalau hasilnya 0 itu berarti disebut apa? Kalau hasil dari dot produknya kemarin? Ortogonal, karena dia itu tegak lurus gitu ya. Tapi yang korelasi ke dalam ini itu asumsinya adalah dia lebih besar atau sama dengan 0 ya, minimal sampai itu. Yang penting nggak ada nilai minus gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam yang RHD untuk ini bagian sini. Nah, jadi yang nomor 2 ini kita coba satu persatu nanti untuk rumusnya apakah dia bersifat aditif gitu ya. Kita coba satu persatu hanya dengan membuktikan aja apa namanya, kita bolak-balik gitu ya rumus-rumusnya. U ditambahkan dengan V, kita jabarkan secara sederhana. Terus kita masukkan rumus yang ini sesuai dengan yang dia pengen. Nah, berarti itu ada 2 dikalikan dengan U dengan V1 dikalikan dengan V, kita masukkan sesuai rumusnya. Ya, pas kita jabarkan, ternyata itu hasilnya sama aja gitu ya. Kalau kita bolak-balik nanti dia bakal balik lagi menjadi U kita kali dalam dengan V, atau sebaliknya nanti ditambahkan dengan V kita kali dalam dengan V. Nah, itu ada beberapa unsur nanti yang terpenuhi antara aditivitas, homogenitas. Nah, tapi masalahnya adalah sebentar. Oh, ini beda lagi ini ya. Ini beda lagi. Nah, ini sudah terbukti tadi untuk yang kasus yang ini. Jadi ini termasuk dari ruang hasil kali dalam gitu. Nah, sedangkan untuk yang tidak terbukti contohnya adalah yang seperti ini. Misalkan ada suatu himpunan, sebut aja W, tapi hasil perkalian dalamnya itu dia memenuhi rumusnya itu harus seperti ini. Nah, kita diminta mengecek apakah ini termasuk dalam ruang vektor yang hasil kali dalam atau bukan. Nah, ternyata dia tidak memenuhi yang unsur sifat positivitasnya gitu ya. Karena nilai negatifnya ini itu nanti pasti ada suatu nilai yang menyebabkan dia negatif gitu ya. Jadi dia tidak selalu di atas 0 nilainya. Makanya tidak memenuhi sifat positivitas sehingga yang untuk himpunan yang ini itu tidak tergolong dalam ruang hasil kali dalam gitu ya. Nah, itu sedikit tambahan materi terkait dengan ruang hasil kali dalam. Yang pertama adalah dia sama persis dengan perkalian dot product seperti yang telah kita lakukan di Euclideans. Yang kedua nanti kalau ada misalkan diminta untuk membuktikan ada 4 unsur yang harus kalian penuhi gitu ya sebagai tambahan. Saya nggak bakal bahas lebih dalam lagi ya untuk yang bagian sini. Nah, baru kita masuk sekarang ke sebuah himpunan ortonormal.
Sebelum kita masuk ke ortonormal, nah yang harus kita ketahui dulu adalah ortonormal ini ada dua syaratnya, gitu ya. Ada dua syaratnya. Yang pertama itu harus kita sebut sebagai himpunan ortogonal dulu. Jadi dia harus bersifat ortogonal. Tadi sudah dikasih tahu jawabannya. Ortogonal itu seperti apa? Berarti di dalam himpunan tersebut merekanya itu semua harus tegak lurus gitu ya, antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Gimana cara membuktikannya? Harus cari hasil kali dalamnya atau dot produknya, apakah sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia nggak sama dengan 0, berarti dia bukan termasuk vektor himpunan ortogonal gitu ya. Kalau sudah bukan ortogonal, otomatis dia sudah bukan ortonormal juga. Nah, selain ortogonal, yang harus dipenuhi juga adalah aturan yang kedua. Sebuah himpunan ortonormal itu disebut sebagai ortonormal kalau dia ortogonal dan dia harus memiliki panjangnya atau normnya itu sama dengan 1 semuanya. Jadi dia harus ternormalisasi gitu ya. Panjangnya itu harus bernilai 1. Nah, itu ada dua syarat yang harus kalian penuhi, harus kalian cek gitu ya minimal untuk menyebut dia sebagai sebuah himpunan ortonormal. Nah, jadi misalkan kita memiliki suatu himpunan T untuk yang di bagian sini, isinya ada beberapa vektor, misalkan ya ada C1, C2 sampai dengan Cm, dan ingat keterangannya adalah pada suatu ruangan RHD gitu ya, pada suatu ruangan RHD. Kemudian T dikatakan himpunan ortogonal jika Ci dan Cj-nya antara C1 dengan C2 gitu ya, itu nanti dia sifatnya adalah ortogonal. Nah, begitu juga dengan C2 dengan C3, C2 dengan C4, C2 dengan sampai dengan Cn ya. Itu semuanya itu harus ortogonal gitu ya. Sifatnya dia harus tegak lurus di sana. Nah, untuk setiap I dan juga artinya I-nya tidak sama dengan J. Artinya semua kombinasinya gitu ya. Semua kombinasinya itu harus terdiri dari vektor yang ortogonal. Kemudian sedangkan T dikatakan himpunan ortonormal, yang pertama dia harus ortogonal, kemudian yang kedua adalah setiap nilai besarannya antara Ci sampai dengan Cn itu harus sama dengan 1 nilainya, panjangnya. Semuanya nilainya adalah 1 semua. Contoh, misalkan seperti ini. Nomor 1, misalkan kita punya ada satu vektor. Ada vektor A namanya, isinya ada 2 vektor aja gitu ya. Ada 1 sama 0 sama min 1, 0. Nah, ini pada contohnya ruang hasil ke dalam Euclides gitu ya. A ini bukan himpunan ortogonal. Dia bukan himpunan ortogonal. Kenapa? Karena dotnya hasil kali produknya tidak 0. Jadi sederhananya kita kalikan aja ya, 1 dikali min 1 hasilnya min 1, 0 dikali 0 hasilnya 0. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 1. Berarti ini sudah bukan ortogonal ini karena dia, dan juga otomatis bukan ortonormal gitu ya, karena dia syaratnya itu harus ortogonal dulu. Gimana dengan yang B? Nah, pada yang B ini dia itu adalah merupakan ortonormal dan juga ortogonal. Coba kita tes dulu yang ortogonalnya. 1 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 dikalikan dengan min 1 juga 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Berarti dia adalah ortogonal di bagian sini. Yang kedua sekarang apakah dia ortonormal? Kita harus cek apakah dia nilai besarannya itu adalah 1 atau enggak. Caranya gimana? Ya rumus yang ini gitu ya, nyari nyari B gitu ya. Anggap aja B1. Itu dia berapa rumusnya untuk mencari ininya? 1 akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat gitu kan. Ini sama dengan 1. Kalau B2 sebut aja B2 ya. Ya, ini min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya, sama aja ya, saya bolak-balik. Jadi hasilnya tetap 1 juga. Nah, berarti kedua ini itu karena semua himpunannya dalamnya ya. Ingat ini bukan contohnya cuma 2 aja, tapi kan kalau dia ada banyak anggotanya, itu semuanya harus kalian cek. Kebetulan gitu ya, ini cuma ada 2 aja, berarti cuma 2 aja yang dicek. Kalau semuanya itu tidak ortogonal dan tidak nilainya 1, berarti kita nggak bisa nyebut dia sebagai ortonormal nanti di bagian sini. Nah, jadi mungkin itu aja untuk yang ini. Masih ada sekitar 14 menit ya, ternyata lebih sampai setengah 6. Kita masih ada beberapa waktu. Kita buka tanya jawab dulu, mungkin kalau ada yang masih belum begitu paham terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu ya terhadap suatu vektor kalau kita pengen menggunakan sifat-sifat ortonormal tadi ya, ortonormal terhadap suatu vektor. Jadi ada beberapa kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu bahwa suatu himpunan vektor tersebut itu adalah ortonormal. Yang pertama itu untuk mencari nilai K. Kalau kita disuruh mencari nilai kombinasi linearnya, itu cukup mudah.
kalau kita menggunakan yang orto normal. Kemudian yang kedua adalah kalau kita pengen cari tahu, ya mau nggak mau sih ya, kalau kita pengen cari tahu dia apakah satu vektor itu ortogonal nggak dengan suatu bidang tertentu, misalkan ya anggap aja bidang itu 2 dimensi di sini, berarti tersusun atas dua vektor sendiri. Ada yang mau bertanya mungkin sampai di bagian sini? Nah, untuk selanjutnya itu baru nanti kita masuk ke dalam transformasi yang lebih general ya. Untuk minggu depan itu nanti ada suatu materi lagi untuk kita belajar transformasi yang lebih general nanti untuk mencari tahu ini. Jadi ada pakai nilai matrix, nanti kita bakal libatkan matrix untuk sebagai hasil ini ya, hasil dari proyeksi transformasinya. Nanti ini bakal kelihatan manfaatnya juga pas kalian belajar ini ya, belajar machine learning. Itu hitung-hitungannya itu rata-rata pakai vektor semua. Pakai vektor. Walaupun terkadang memang kita di informatika tuh lebih ke arah implementasi sih ya. Kita lebih ke arah penerapan. Jadi kebanyakan sih kita pakai sebenarnya. Ini cerita aja. Kakak tingkat kalian yang sedang MBKM gitu ya, MBKM. Jadi kan mereka MBKM-nya di computer science ya, apa istilahnya ya? Di Bangkit namanya, ada Bangkit. Nah, dan Bangkit itu kurikulumnya adalah computer science. Jadi mereka menghitung banyak untuk mencari satu metode itu mereka pakai vektor untuk menghitungnya. Jadi mereka agak sedikit bingung karena mungkin basic dari linearnya itu kurang bagus. Nanti kalau kalian ada yang pengen lanjut S2 atau S3 misalkan ya di bidang-bidang computer science, itu kalian harus paham yang ini linear, aljabar linear, karena sebagian besar itu membutuhkan vektor gitu. Ada namanya yang ini juga ada suatu konsep itu kalau kita pengen ngebentuk, kalian pernah nonton ini nggak ya? Pernah nonton Mission Impossible? Terkadang ada dia mencetak suatu muka, misalkan ya muka, dia mencetak suatu tools sendiri itu kan pakai AI gitu kan ya, nah itu konsepnya itu bagaimana dia mencari tahu panjang satu lebarnya itu seberapa, itu tidak bukan adalah vektor tentu saja ya, nanti di sana kalian harus tahu hitungannya itu seberapa, kemudian jadi dia urut dalam ruang 3 dimensi kan, antara bolak-balik kiri kanan itu harus sesuai, nanti ukurannya seberapa, ya tidak bukan itu vektor, nanti arahnya ada masing-masingnya sehingga bisa membentuk suatu objek yang sifatnya adalah 3 dimensi. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti ada seperti biasa ada post test ya di Braja kalau nggak salah saya lihat. Itu nanti mungkin digabung sih dengan materi yang berikutnya, transformasi linear. Jadi mungkin minggu depan sih bakal kita ambil, tapi kayaknya ada tugas sih kalau nggak salah ya. Jadi saya cuma ikut kelasnya Prof. Hasan kan ya. Nanti itu ada tugas yang untuk ini biar kalian bisa lebih paham terkait dengan yang ini. Nanti saya cek ya, nanti saya informasikan di grup Braja itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada pertanyaan? Halo semuanya? Belum ada ya? Oke semuanya, kalau gitu terima kasih, mohon maaf sudah saya rubah sekali lagi waktunya. Semoga bisa dipahami untuk materi kita hari ini. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.